Tim Basarnas telah menyiapkan 2 jalur proses evakuasi korban jatuhnya pesawat Aviastar melalui udara dan juga darat. Tim harus menghadapi kendala medan yang berat dan juga terjal. Penyisiran jejak Aviastar selama 3 hari akhirnya membuahkan hasil. Senin sore, tim gabungan telah menemukan lokasi jatuhnya pesawat Aviastar MV7503 tujuan Masamba, Makassar, Sulawesi Selatan. Badan pesawat ditemukan warga di pegunungan Dusun Kamaru, Desa Ulusalu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Berdasarkan laporan sementara, diduga seluruh penumpang pesawat tewas akibat kecelakaan ini. Lokasi ini sesuai dengan prediksi tim gabungan saat menentukan titik pencarian pesawat. Basarnas pun segera merancang strategi evakuasi jenazah penumpang dan bangkai pesawat Aviastar. Tim gabungan akan menggunakan 2 jalur, yaitu darat hingga titik terdekat yang bisa dilandasi helikopter untuk selanjutnya dievakuasi melalui udara ke Bandara Hasanuddin Makassar. Evakuasi bisa dilakukan melalui darat atau melalui udara. Dari laporan yang saya terima, kalau darat itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam untuk sampai pada lokasi itu. Tim akan menghadapi kendala medan yang berat dan terjal. Butuh setidaknya 4 jam perjalanan darat dari Sidrap menuju lokasi jatuhnya pesawat. 4 helikopter disiapkan untuk evakuasi melalui udara. Cuaca yang tidak stabil akan menjadi tantangan proses evakuasi. Sebelum ditemukan, tim gabungan melakukan pencarian hingga 9 titik dengan fokus pencarian di wilayah laut di Teluk Bone dan Siwa, Sulawesi Selatan. Pencarian melibatkan ratusan relawan dengan jalur yang berbeda di wilayah darat, laut, dan udara. Pencarian darat dilakukan di area seluas 15 hingga 20 km di Kabupaten Luwu hingga perbatasan Enrekang. Sebelumnya, pesawat jenis Twin Otter milik maskapai Aviastar yang mengangkut 7 penumpang dan 3 kru hilang kontak dalam penerbangan rute Masamba, Makassar, Jumat siang lalu. Tim Liputan, Metro TV. Fasilitas penerbangan yang terbatas bukan satu-satunya yang disoroti dalam layanan penerbangan perintis. Kondisi bandara dan juga medan yang menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah penerbangan perintis, salah satunya di Papua. Inilah Bandara Bilorai, pintu masuk Kabupaten Intan Jaya, Papua. Bandara kelas 3 inilah yang menjadi gerbang utama ke Kabupaten Intan Jaya dan sekitarnya. Hampir seluruh lalu lintas orang dan barang ke kawasan ini harus menggunakan pesawat perintis. Layaknya bandara perintis lain, mendarat di Bilorai menjadi tantangan tersendiri karena kondisi geografisnya yang dikelilingi pegunungan. Tak hanya itu, infrastruktur penerbangan di Bandara Bilorai juga belum memadai. Panjang landasan yang hanya mencapai 500 meter membuat bandara ini hanya bisa didarati pesawat berukuran kecil. Kondisi keamanan juga menjadi tantangan tersendiri bagi bandara yang melayani 4 penerbangan setiap harinya ini. Seperti yang terjadi pada 17 Agustus kemarin, aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa sempat membuat bandara ini tidak bisa beroperasi. Yang penting itu tadi PNS jangan ada yang turun, permintaannya itu. Pesawatnya bisa, cuman PNS-nya tidak boleh ada yang turun. Cuman kami juga masih ragu, makanya tunggu hasil ini dulu. Dengan dari keamanan. Mereka mengancam? Mengancam sih tidak, Mas. Mengancam sih tidak. Cuman ya kalau sudah ada kata-kata seperti itu juga, kita juga sudah langsung wanti-wanti kan. Penutupan tersebut juga membuat pesawat asal Nabire, Papua Barat harus kembali ke tempat asalnya. Beruntung,
Bahan bakar pesawat tersebut cukup hingga Bandara Bilorai telah dipastikan aman. Informasi waktu berangkat memang sudah aman. Berangkat sudah aman. Namun ternyata pas sampai di sini dari tower sendiri tidak bisa menjamin karena ada info bahwa akan ada penutupan oleh mahasiswa ya. Akhirnya kita memutuskan untuk putar-putar dulu sampai sekitar 5 kali untuk menunggu informasi dari jaminan keamanan ini kan. Di tengah berbagai kekurangan, transportasi udara tetap menjadi kebutuhan vital mengingat kondisi geografis di sebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat berada di pegunungan dan belum terhubungkan jalan darat. Dari Intan Jaya, Papua, Reza Ardiansyah, Wildan Indrawan, dan Prasetyo, Metro TV. Hingga kini tim gabungan masih terus berupaya mengevakuasi penumpang dan juga pesawat Aviastar rute Masamba Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Anggi Hasibuan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Anggi, bagaimana perkembangan dari upaya evakuasi hingga siang hari ini? Ya, Robert, untuk operasi evakuasi ini sudah berjalan sejak pagi, kemudian juga dari pihak keluarga tetap menantikan adanya kabar positif mengenai perkembangan hari ini. Salah satunya, Robert, tadi adalah kunjungan Wali Kota Makassar, Ramdan Pomanto, yang juga datang ke keluarga korban. Ya, ini adalah Nurul Fatimah bersama kedua anak yang masing-masing Afif dan juga Rafa di rumah duka di Jalan Sunu 2 Makassar siang tadi. Ramdan Pomanto menyampaikan ungkapan turut berduka cita di hadapan keluarga korban Aviastar yang hilang sejak Jumat siang. Selain itu, peristiwa jatuhnya pesawat Aviastar ini merupakan duka pemerintah kota dan juga warga Makassar, setelah hampir seluruh korban merupakan warga Makassar. Sementara itu, di rumah korban juga tidak henti-hentinya sejumlah keluarga dan juga kerabat korban mendatangi rumah Nurul Fatimah di Sunu 2 Makassar untuk mengetahui informasi terbaru dari para korban. Meskipun dari keluarga Nurul Fatimah mengaku ikhlas dengan kemungkinan yang terburuk dari kondisi ketiga korban ini, selain itu juga keluarga berharap ketiganya ini menjadi yang menjadi penumpang ini segera dievakuasi ke rumahnya. Nah, sebelum dikabarkan, Robert, bahwa pesawat Twin Otter yang mengangkut 7 penumpang dan 3 kru Aviastar ini hilang kontak dalam penerbangan rute Masamba Makassar dan berhasil ditemukan di desa Ulu di Kecamatan Timojong, Kabupaten Luwu, Sulsel kemarin sore. Berikut adalah pernyataan dari Wali Kota saat mengunjungi dari pihak keluarga. Makassar itu mengucapkan terima kasih kepada tim pencari yang telah menemukan pesawat beserta penumpangnya dalam keadaan walaupun keadaannya tidak kita harapkan, tapi paling tidak usaha ini saya atas nama pemerintah Kota Makassar juga mewakili tentunya keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih. Ya, kemudian juga rencananya evakuasi jenazah ini akan dimaksimalkan hari ini juga, Robert. Lalu pemulangan jenazah rencananya akan dilakukan lewat jalur udara dan diantarkan ke Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. Menurut informasi terakhir bahwa perjalanan kaki ke lokasi jatuhnya pesawat Aviastar ini memakan waktu sampai 6 jam, sehingga setidaknya membutuhkan waktu 12 jam hingga jenazah bisa tiba di posko terdekat di Luwu, dan diperkirakan paling cepat jenazah tiba di Makassar malam ini atau besok. Pemulangan jenazah dengan helikopter juga tergantung dengan kondisi cuaca yang ada. Nah, untuk persiapan pemulangan jenazah juga pihak Aviastar sudah menyiapkan 10 peti jenazah dan juga ambulan. Selanjutnya tim DVI Polda Sulselbar ini akan melakukan proses identifikasi. Kami juga masih menunggu informasi selanjutnya mengenai evakuasi pada hari ini. Sekali lagi, Robert, tergantung medan dan juga cuaca di lapangan. Robert. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan atas informasi Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, baik pemirsa, kita beralih masih mengenai kasus bagaimana penemuan dari pesawat Aviastar ini. Basarnas menggelar konferensi pers terkait dengan temuan pesawat Aviastar di kawasan Nrekang, Sulawesi Selatan. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Anggi Hasibuan di Makassar, Sulawesi Selatan. Anggi, apa tindak lanjut dari Basarnas usai temuan yang baru saja diumumkan beberapa waktu belakangan ini? Ya, Prita, bahwa tadi dari Angkasa Pura ini melakukan rapat tertutup pada malam hari ini. Rapat untuk mengkoordinasikan bagaimana tahap selanjutnya ketika tadi sore sudah ditemukan adanya lokasi titik jatuh pesawat. Prita, ada satu yang juga menjadi perhatian dalam rapat malam hari ini yang tadi juga disampaikan oleh perwakilan Basarnas.
jika nanti ada upaya atau skenario mengangkat jenazah dari lokasi langsung menuju ke Makassar tanpa harus melalui rumah sakit atau juga posko yang ada di lapangan. Ini adalah salah satu opsi untuk mempercepat atau juga mempermudah proses evakuasi yang ada. Namun sekali lagi, ini tergantung dari kondisi cuaca dan juga kondisi lapangan yang ada di sana. Tadi seperti yang disebutkan oleh Dadi juga bahwa besok juga akan mulai untuk proses evakuasi. Tim juga besok akan ditambahkan untuk khususnya untuk udara, ada penambahan helikopter dari beberapa kota atau juga wilayah yang berada di sekitar lokasi. Posko malam hari ini juga sudah dibentuk, logistik juga sudah diantarkan. Nanti juga akan ada mekanisme besok akan seperti apa lanjutannya untuk proses lagi pemantauan dari udaranya. Dari sini nanti sekali lagi yang diutamakan adalah bagaimana mengevakuasi lewat udara. Kita simak kembali bagaimana tadi konversi yang diwakilkan oleh Basarnas. Saya baru dapat telepon dari Basarnas. Basarnas menyampaikan kepada saya bahwa beliau baru saja selesai konfirmasi ataupun penemuan target yaitu pesawat. Beliau telah bicara langsung ke Kapolres Luwu dan juga sudah mendapatkan gambar tentang kejadian ini, dan beliau akan memastikan penemuan target ini besok pagi. Jadi besok pagi beliau akan terbang. Mudah-mudahan cuaca sepagi mungkin bisa bagus, cerah, sehingga beliau langsung ke lokasi untuk memberikan ataupun mengambil gambar dan memastikan bahwa itu memang pesawat Aviastar. Dari penemuan lokasi pada hari ini, jika kita melihat lagi peta untuk areal-areal yang menjadi titik fokus pencarian, Prita, bahwa titik lokasi ini berada di sektor 2. Ini merupakan salah satu sektor utama atau juga pertama yang dijalankan Basarnas untuk mencari keberadaan dari Aviastar itu sendiri. Kita berharap bahwa besok memang cuaca akan baik dan proses evakuasi berjalan lancar, Prita. Adakah kendala-kendala, Anggi, yang disampaikan oleh Basarnas yang kemungkinan bisa dihadapi untuk evakuasi esok hari? Baik, Anggi. Baik. Ya, Rita, kita berharap memang besok akan lancar untuk proses evakuasi dan juga cuacanya. Dan tadi juga sempat diinformasikan bahwa titik jatuhnya pesawat ini berada di titik 2. Ini merupakan wilayah atau juga sektor utama ketika pencarian dimulai pada 3 hari yang lalu. Kemudian sektor diperbesar sampai ke lautan. Dan ini berarti balik lagi ke titik awal di mana menjadi target-target pencarian. Prita. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, lokasi keberadaan pesawat Aviastar telah ditemukan di Gunung Bajaja, Pegunungan Desa Ulu Salu, Luwu, Sulawesi Selatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Dade Salampesi dari Luwu, Sulawesi Selatan. Ya, Dade, bagaimana upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk menjangkau lokasi penemuan pesawat? Sudah terkonfirmasi, Prita, oleh pihak kepolisian khususnya dari Polda Sulawesi Selatan, khususnya lagi dari Polres Luwu, bahwa pesawat Aviastar yang hilang kontak pada Jumat lalu telah ditemukan pada pukul 15.55 waktu Indonesia Tengah sore hari tadi, tepatnya di Pegunungan Bajaja, Desa Ulu Salu, Kecamatan Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan. Dan jika saya gambarkan medan yang harus ditempuh oleh tim gabungan untuk mencapai tempat tersebut dari posko induk di Bandara Bua, yaitu harus menempuh waktu perjalanan antara 45 menit bahkan 1 jam hingga ke daerah Mapolres Luwu. Lalu dari daerah Mapolres Luwu ini harus mengarah ke Dusun Kamaru yang jarak tempuhnya bisa mencapai 4 jam bahkan lebih. Dan Dusun Kamaru ini merupakan dusun terakhir sebelum mencapai ke TKP. Untuk mencapai Dusun Kamaru ini, dari informasi yang saya peroleh masih bisa menggunakan mobil. Namun di Dusun Kamaru untuk mencapai ke TKP, tim gabungan harus berjalan kaki atau tidak punya pilihan lain, yang artinya hanya bisa berjalan kaki dengan jarak tempuh atau waktu tempuh yang bisa mencapai 10 jam. Dan pihak kepolisian juga sudah membangun posko di Dusun Kamaru. Malam ini berbagai pihak, terutama juga pihak kepolisian, sudah mempersiapkan berbagai strategi untuk melakukan evakuasi besok bersama Basarnas dan tim gabungan lainnya tentunya. Dan untuk malam ini saya saksikan
juga proses distribusi logistik akan segera dilakukan untuk mensuplai anggota yang sudah berada di tempat kejadian atau lokasi jatuhnya Aviastar agar besok proses evakuasi jenazah bisa dilakukan dengan segera. Dan dari informasi yang saya peroleh juga, Kapolda Sulawesi Selatan sudah dalam perjalanan untuk menuju ke wilayah Luwu untuk kemudian meninjau langsung lokasi jatuhnya pesawat Aviastar. Namun dikarenakan jaraknya yang begitu jauh, maka tentu membutuhkan waktu lagi. Sementara itu untuk strategi evakuasi besok yang akan dilakukan oleh Basarnas memang belum ada informasi strategi apakah yang akan digunakan mengingat medan yang sangat berat dan tebing-tebing dan juga curam-curam. Bahkan sebelumnya memang Kepala Basarnas Marsikal Madya FH Bambang Sulistyo sudah mengakui bahwa 80% wilayah di Sulawesi Selatan ini medannya cukup sulit, bisa dikatakan seperti hutan-hutan yang begitu lebat, jurang-jurang yang dalam, dan bahkan di siang hari lewat dari pukul 12 siang kumpulan awan-awan kecil itu sudah mulai terbentuk sehingga menyulitkan proses pencarian sejak beberapa hari ini. Dan diharapkan besok pagi proses evakuasi bisa segera dilakukan sehingga ke-10 jenazah ataupun ke-10 penumpang bisa segera dievakuasi. Demikian laporan saya dari Luwu, Prita. Baik, terima kasih Dade Salampesi melaporkan dari Luwu.